terkasih, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kembali lagi di sekolah minggu online kita hari ini bersama Kak Evi dan juga Bu Tina. Nah, untuk saat ini kita memakai maskernya 2 layer ya. Yang pertama masker medis, yang kedua masker kain. Nah, untuk memulai sekolah minggu online hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita yang pertama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu kalian, kita akan nyanyi memuji Tuhan. Mulai dari awal ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersorak terus bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama menghadap kehadirat-Mu dan kami bersama-sama ingin ibadah sekolah minggu. Meskipun masih secara online, namun kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami bersama-sama ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, memimpin dan menyertai kami sehingga pujian dan juga pelajaran yang kami terima hari ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama menaikkan pujian kita yang kedua, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak
Adik-adik yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Oke. Ya, di dalam Tuhan selalu luar biasa kan? Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita dapat bertemu di sekolah minggu kita ini, walaupun masih secara online, ya. Dan kita mesti banyak berdoa agar satu saat nanti kita dapat sekolah minggu seperti dahulu ya. Jadi kita on site ya, langsung ketemu muka dengan muka gitu ya. Kami rindu banget bisa ketemu seperti itu. Tetapi sekarang kita akan tetap jalani hidup yang seperti ini ya. Tetap bermasker, tetap rajin cuci tangan, dan hindari berkerumun ya. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah pergi kemana-mana. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa kalau kami boleh memuji-muji nama-Mu. Kami boleh memuliakan nama-Mu walaupun secara daring atau secara online ini. Tapi kami percaya Tuhan yang luar biasa akan mendengar pujian kami dan juga mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan melindungi kami, bahkan melindungi kami dari virus-virus yang jahat. Terima kasih Bapak, kami mau mendengar akan firman Tuhan. Kami ingin mendengar cerita Tuhan tentang Tuhan, dan kami ingin iman kami bertumbuh dan kami semakin percaya kepada Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan atas diri kami, dan semua firman boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, berkati sekolah minggu kami ini, berkati kami yang mendengarkannya maupun yang membawakannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saya membawa di dalam mangkok ini ya, karena tempat ini nggak ada. Apa di dalamnya? Mungkin bisa tak lihat ini, ya tak iringkan begini. Apa anak-anak? Ini adalah pasir. Nah, ini nggak ada semangkok nih, mungkin seperempat mangkok. Tapi pertanyaannya adalah, tahu berapa jumlahnya? Nih, ya, berapa coba? Aduh, debu nih. Mungkin banyak banget ya. Bisa dihitung? Kamu bisa ngitung, anak-anak? Siapa coba ya? Kira-kira berapa? Ya, nah pasir yang banyak ini ya, itu dijanjikan oleh Tuhan kepada seorang bapak namanya Abraham ya, bahwa keturunanmu nanti itu akan sebanyak pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Nah, itu janji Tuhan seperti itu. Tetapi anak-anak, apakah akan mudah seperti itu, atau mungkin Tuhan punya tujuan lain ya tentang cerita ini? Ikuti terus ya. Kisah ini ditulis di kitab Kejadian pasal 25 19 sampai 28 sampai pasal 26 ya, pasal 26 ayat kelima. Nanti bisa kamu baca atau baca sebelumnya. Kisahnya sangat menarik. Nah, minggu ini kita mau dengar tentang
keturunan Ishak, keturunan dari Abraham itu juga, gitu. Nah, anak-anak masih ingat minggu yang kemarin? Waktu itu mungkin siapa ya? Ibu Tutina yang cerita ya. Apa coba? Ya baik. Ceritanya adalah tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu ceritanya mengenai siapa atau siapa tokohnya di situ? Tokohnya adalah Lot. Lalu siapakah Lot? Lot ya masih keluarganya Abraham ya, keponakannya Abraham. Terus gimana? Abraham itu siapa? Bingung ya anak-anak. Jadi begini ya anak-anak ya, setelah penciptaan kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kemudian ceritanya sampai kepada Nuh begitu ya. Terus keturunan manusia itu kan semakin banyak. Nah, makanya Tuhan memilih salah seorang aja nih, yaitu Abraham. Abraham dipilih dari Ur Kasdim, dipanggil Tuhan, dan mulailah Tuhan mengambil Abraham ini bukan dengan janji-janji kosong ya, tetapi dengan perjanjian. Makanya anak-anak lihat Alkitab ya. Alkitab kita ini, kitab suci kita ini terdiri dari 2 bagian kan, yaitu yang pertama perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama inilah tentang janji Tuhan kepada Abraham. Nah, begitu ya. Nah, tadi dijanjikan bahwa keturunan Abraham nanti akan berjumlah sangat banyak ya. Dikatakan jumlahnya itu seperti bintang-bintang di langit, atau seperti pasir di pantai ya, di laut. Kamu pernah ke laut kan? Pasirnya banyak begitu. Terus bisa dihitung. Tadi semangkok ini aja susah dihitung ya, apalagi pasir di pantai itu, banyak banget. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, setelah Abraham itu punya anak ya, dan itu juga dinanti cukup lama. Sekarang kita akan dengar cerita tentang keturunan dari Ishak. Ya, siapa Ishak? Ya, dia adalah anak Abraham, anak yang dijanjikan Tuhan, dan keturunannya akan seperti bintang-bintang tadi itu, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut, di pantai gitu ya. Nah, hal itu sering banget didengar oleh ayahnya, oleh ayah Ishak itu. Nah, Tuhan itu juga tidak membuatnya itu instan ya. Jadi 1, 2, 3 jadi keturunannya banyak begitu. Tetapi tidak seperti itu anak-anak. Tetapi ada sesuatu yang lama gitu ya. Yang lama itu ada maksud Tuhan ya, agar orang-orangnya ini bertekun ya, setia, rajin berdoa, paham, percaya akan janji Tuhan. Nah, kamu tahu berapa lama Abraham menunggu kelahiran Ishak? Cukup lama juga ya. 25 tahun. 25 tahun. 1/4 abad, bayangkan. Lama banget ya. Nah, bagaimana ini tentang Ishak? Ishak sama ya. Setelah menikah dengan Ribka ya, itu juga sudah lama banget itu menunggu keturunannya. Nah, satu malam itu Ribka datang ke Ishak itu. Dia bercerita sambil matanya ini udah penuh air mata, mau sudah keluar ya, nggak tahan lagi. Dia sambil menangis itu mengeluh kepada
suaminya. Dia bilang begini, tadi sore ya, panggilnya suamiku, tadi sore banyak banget para perempuan itu di tempat sumur itu gitu ya. Saya sedang menimba air, mereka tuh bergunjing, pokoknya ngomongin lah tentang kita nih, kok nggak dikasihi karuniani anak gitu, padahal udah lama banget lah. Jangan-jangan saya ini mandul ya gitu. Terus si Ishak itu menjawab ya, sambil menghiburnya ya, bukan itu penyebabnya gitu ya. Tuhan itulah yang mengaruniai anak gitu. Lah, Tuhan itu belum memberi atau katakan belum mengasihi kepada kita. Makanya kita perlu bersabar, kita perlu bertekun, kita mesti rajin berdoa. Terus dia mengajak, yuk istriku kita berdoa. Nah, setelah berdoa ya, dia ngajak istrinya, coba yuk kita keluar ya. Dan di luar kemah itu dilihatlah bintang yang banyak sekali. Dia masih ingat gitu ya, ingat istriku, keturunan kita besok akan seperti bintang-bintang di langit itu banyaknya. Kamu bisa ngitung itu banyaknya? Lah, itulah besok itu akan seperti itu. Itulah janji Tuhan. Saya percaya, ayo kita mesti percaya kepada janji Tuhan gitu ya. Nah, ini gambarnya ya, ketika si Ishak itu menghibur Ribkah gitu. Nah, anak-anak, pernah kalian berdoa kepada Tuhan seperti Ishak dan Ribkah itu? Ya, mereka serius banget karena mereka sangat ingin ya doanya itu didengar oleh Tuhan. Kamu pernah nggak melakukan hal itu? Nah, Tuhan Yesus pernah berfirman ya, agar kita tuh tidak jemu-jemu berdoa. Seperti di Lukas 18 ayat 1 ya. Lalu di 1 Tesalonika itu juga mengatakan ya, itu tetaplah berdoa. Jadi kita mesti banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, benar ya. Ketika Abraham dan Sarah itu tekun berdoa kepada Tuhan, Ishak dan Ribkah juga tekun berdoa. Dan pada waktunya Tuhan menjawab doa mereka. Maka Ribkah mengandung. Mereka sangat bersuka cita ya. Jadi kalau mandul itu kan aib gitu ya. Tapi ternyata Ribkah telah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang bisa mengandung. Tetapi apalagi anak-anak, Ribkah ini sangat tadinya senang gitu ya karena bisa mengandung. Tetapi ternyata perutnya terlalu besar. Lalu dia merasakan bayinya itu saling jadi bergerak ya, sering seperti tarung begitu ya. Lalu Ribkah juga sangat sedih lah ya. Lah, kemudian dia bertanya gitu ya. Nih, lihat nih, perutnya Ribkah besar banget gitu ya. Lalu dia bilang, aduh kalau begini saya jadi sedih, saya mau mati aja lah gitu. Suaminya bilang, jangan begitu, jangan putus asa ketika kamu nggak punya anak. Pengen punya anak, setelah dikasih anak mengeluh lagi. Yuk kita berdoa. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab ya, bahwa di dalam rahim istrimu, Tuhan menjawabnya begitu, di dalam rahim istrimu akan lahir 2 bangsa. Satu suku bangsa itu akan lebih kuat dari yang satunya, dan anak yang lebih tua itu akan menjadi hamba adiknya. Nah, mendengar itu Ribkah sadar ya, menjadi tenang kembali ya, dan dia juga tidak sabar lagi menunggu kelahiran bayi-bayinya. Jadi anak-anak tahu
Tuhan tidak memberi satu anak, tetapi 2. Nah, akhirnya Ribka itu melahirkan. Anak yang pertama itu diberi nama Esau karena kulitnya itu kemerah-merahan dan berbulu. Sedangkan bayi yang kedua itu dia juga nggak mau kalah gitu ya. Dia tuh pengen yang pertama gitu. Makanya dia pegang tumit Esau itu dan diberi nama Yakub. Jadi anak pertama diberi nama Esau karena warnanya merah ya dan berbulu begitu ya. Lalu yang kedua ini dikasih nama Yakub. Gitu. Nah, nih anak-anak, jadi mereka sangat sukacita. Ya, Ishak itu wah gendong si anak yang satunya, ya yang satunya sedang dilahirkan lagi oleh Ribka. Nah, mereka sangat bersukacita ya. Nah, Ishak itu berumur 60 tahun ketika anak-anak itu lahir. Nah, hari demi hari itu mereka bertumbuh semakin besar. Esau itu bersuka yang banyak kegiatan gitu ya. Jadi dia senang beraktivitas banyak gitu. Dia senang berburu. Ia senang ya, bangga banget ketika pulang membawa hasil buruannya dan diberikan kepada ayahnya. Sebaliknya, Yakub itu tidak suka berburu. Ya, dia lebih suka tinggal di dalam kemah bersama ibunya. Ya, maka Ribka itu lebih sayang kepada Yakub. Nah, ini gambarnya ya. Jadi Esau itu dengan panahnya pergi ke padang gitu ya. Tapi Yakub tinggal sendiri bersama ya di kemah, artinya dia pergi kemana-mana, dia belajar masak dan lain-lain itu ya. Seperti itulah dua anak ini yang berbeda karakter itu. Nah, di suatu malam Ishak keluar dari kemah, lalu duduk sambil memandang ke langit yang bersih tanpa awan itu. Di langit tampak bintang-bintang gemerlapan tak terhitung jumlahnya. Ishak semakin yakin akan kuasa Tuhan yang memelihara hidupnya. Tuhan itu Maha Kuasa dan sering melakukan hal-hal yang luar biasa, ya di luar akal pikirannya. Itulah sebabnya Ishak suka ya memandang ke langit ya dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Inilah gitu ya. Anak-anak sering nggak kamu lihat ke langit gitu ya? Mungkin sekarang bintang-bintangnya nampaknya sedikit, tapi sekarang ini cerah banget ya. Kamu bisa lihat gitu ya. Mungkin karena ada lampu-lampu jalan atau lampu rumah gitu ya. Tapi ketika dipadam atau kemarin mungkin pernah giliran gitu ya, keluarlah nanti kalau lihat wah bintang itu indah banget gemerlapan begitu ya. Ya itu bisa kamu lakukan dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya seperti itu. Anak-anak, dari kisah Ishak ini yang senantiasa percaya bahwa janji Tuhan itu indah dan pasti digenapi pada waktunya. Anak-anak juga percaya kan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup anak-anak sekalian. Nah, coba lakukanlah 3 hal ini ya. Yang pertama, kamu rajin baca Alkitab. Lalu ini ada ayat hafalan nih, yaitu di Mazmur 119 ayat 140 yang firmannya begini. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Itu ya, kamu hafalkan bahwa janjimu, janji Tuhan itu sangat teruji dan hambamu ini mencintainya. Jadi percaya kepada janji Tuhan itu. Lalu 2 ya, tulis beberapa masalahmu. Kamu punya masalah enggak?
Ya, orang hidup itu penuh banyak masalah ya. Dan kamu coba tulis salah satunya saja, lalu berdoa kepada Tuhan agar kamu juga nanti akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan mesti akan menggenapi janjinya. Begitu ya. Lalu yang ketiga, minta kepada Bapa, Papa, ada Mama gitu ya, orang tua kalian untuk menceritakan pergumulan mereka, berkat-berkat mereka yang sudah diterima ya, atau permasalahannya dulu terus Tuhan menggenapi. Nah, tanyalah kepada Papa Mama. Kamu tulis ya, nanti bisa dikirim ke saya. Ya, itu sebagai tugas. Baik anak-anak, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu saat ini. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan akan janji Tuhan yang ya dan amin. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu sangat baik buat kami. Ajar kami untuk bertekun dan menanti-nantikan janji Tuhan. Dan kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Kami boleh semakin sabar, semakin tekun akan menunggu akan janji-janji Tuhan yang baik itu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa agar Tuhan melindungi kami, keluarga kami dari segala penyakit termasuk COVID-19 ini yang semakin mengganas. Dan kami berdoa agar Tuhan memberi kebijakan kepada pemerintah kami agar mereka boleh bersatu padu dalam menanggulangi pandemi ini. Dan kami merindukan Tuhan untuk bisa bersekolah lagi, bersekolah minggu secara onsite. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai segini cerita sekolah minggu saat ini. Dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye. Anak-anak semua, tiba waktunya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Nah, jangan lupa persembahannya taruh di amplop. Terus dititipkan di tempat Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja ya. Nah, kita akan menyanyi bagi Tuhan tabur waktu pagi. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan
di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Kita bersandar pada Tuhan, menyerahkan semua masalah kita. Kita nyanyi lagi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup dengan doa, dan sebelumnya ingat adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap hari kita rajin cuci tangan, ya. Pakai maskernya 2 lapis ya Kak Evin ya. Iya, 2 lapis. Iya, 2 lapis. Masker medis dan masker kain, ya. Nah, terus nggak usah pergi-pergi kalau tidak penting sekali. Terus jangan bergerombol juga, nggak boleh ya bergerombol bareng-bareng sama banyak orang. Ya, ini akan berbahaya. Dan ingat, kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelumnya kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti saat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami terima di sekolah minggu online ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tuntun dan pimpin kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesan dari Bu Tutina tadi, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa di sekolah minggu online kita selanjutnya. Dadah!